Oke, berikutnya kita akan mencoba contoh soal berikutnya, di mana pada contoh soal ini nantinya dia akan membutuhkan kondisi dummy destination, ya. Diberikan contoh permasalahan logistik seperti yang tertera dalam layar, di mana sumber atau supply dan tujuan demand-nya seperti yang tertera di tabel, supply-nya 50, 40, 30, totalnya adalah 120. Kemudian untuk demand-nya sendiri adalah 20, ya, 50, dan 30. Nah, di sini kalau kita lihat antara total, antara supply dan demand, ini tidak sama, ya, di mana sumber atau supply-nya dia lebih besar dari demand-nya. Maka dengan demikian kita akan menambahkan dummy, ya, dummy pada kolom setelah D3, yaitu D4, ya. Nah, di sini berapakah total yang kita tambahkan pada kolom dummy-nya? Ini sebanyak selisih antara eh, supply dan demand. Ya, jadi karena di sini selisihnya adalah 120 dikurangi 100 sama dengan 20, maka untuk demand pada kolom D4 dummy ini kita tempatkan sebesar 20. Nah, kalau sudah kita tambahkan kolom dummy-nya, maka berikutnya tinggal kita eksekusi sebagaimana di contoh soal sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, alurnya adalah sama, kita mulai dari pojok kiri atas, seperti penamaan pada metodenya. Ya, di sini kita akan menempatkan stoknya adalah sebanyak total demand yang tertera, yaitu 20. Nah, kemudian karena demand-nya di sini sudah maksimum, maka alur atau proses kita lanjutkan ke bagian kanan. Kita lihat dulu supply-nya di sini adalah 50 yang diminta, ya, yang dinyatakan gitu ya, yang diinisiasi. Sementara di sini yang tersedia baru 20, ya. Maka kita tambahkan lagi sebanyak selisih, ya, sedemikian hingga supply-nya nanti dia sudah maksimum. Nah, agar dia maksimum, maka di sini akan kita tempatkan sebesar 30, ya, sehingga di sini supply-nya sudah dipakai semua, ya. Nah, karena sudah maksimum, maka alur kita lanjutkan ke sel berikutnya. Nah, sel berikutnya ini kita pilih dari demand yang selanjutnya. Nah, demand selanjutnya ini adalah 50, ya, karena demand yang sebelumnya dan demand pertama dan supply pertama dia sudah penuh, sudah full, sudah tereksekusi semua. Maka berikutnya kita maju ke demand yang berikutnya, yang setelahnya, ya, yang kedua. Nah, di sini karena demand kedua yang diminta adalah 50, sementara yang terpakai kuotanya baru 30, maka kita lanjutkan prosesnya ke bawah, ya, sebanyak 20, ya. Jadi agar maksimum menjadi 50, ya, kita masukkan di sini kekurangannya adalah 20. Sedemikian hingga untuk kolom D2 ini dia sesuai dengan total demand-nya, ya, memenuhi total demand yaitu 50. Nah, kalau sudah maksimum, sudah terpakai semua, maka kita lihat kembali, ya, kita nyatakan, kita lihat sekarang dari sisi barisnya. Nah, supply yang berikutnya adalah 40, sementara di sini yang baru terpakai adalah 20, ya. Maka proses kita lanjutkan ke kanan, kita tambahkan lagi di sini stoknya adalah 20, sedemikian hingga untuk supply yang kedua, di sini dia sudah maksimum, ya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah maksimum, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, kita cross check lagi untuk demand-nya. Nah, karena di sini diminta 30 yang diminta, sedangkan stok yang terpakai baru 20, maka di sini kita masukkan stoknya lagi adalah 10, ya, supaya sesuai dengan demand-nya. Nah, karena ini sudah maksimum, ya, kita lanjutkan lagi prosesnya ke sebelah mana, kita lihat ke supply-nya lagi. Apakah supply-nya sudah maksimum? Ternyata belum, ya. Yang direncanakan adalah 30, yang baru terpakai adalah 10, ya. Maka alur kita lanjutkan ke sebelah kanan. Nah, di sini kita tempatkan stoknya adalah 20, sedemikian hingga supply di sini dia maksimum, ya. Dengan demikian, karena kita lihat di sini semua demand dan supply-nya dia sudah maksimum semua, maka proses sudah selesai dan alur eh, transportasi, ya, yang kita pilih di antara tiga
sumber dan empat tujuan ini dia sudah benar-benar optimal. Nah, apakah di sini baik dia tujuan ya alur yang terpilih yang pertama adalah di sel pertama S1D1 dengan hasil alokasi adalah 20, kemudian sel kedua yaitu S1D2 dengan hasil alokasi adalah 30, kemudian sel ketiga adalah eh, S2D2 dengan hasil alokasi adalah 20. Kemudian sel keempat adalah S2D3 dengan hasil alokasi adalah 20. Dan sel kelima adalah sel S3D3 dengan hasil alokasinya 10. Dan yang terakhir yang ditempatkan pada sel S3 dan D4 dummy yaitu dengan alokasi 20 ya. Demikian hingga kalau semuanya sudah terencanakan ya sudah terpakai gitu ya alurnya, maka langkah berikutnya tinggal kita susun gitu ya. Tadi kita susun kembali tabel yang baru sesuai dengan peruntukan hasil alokasi untuk masing-masing sel yang tadi sudah kita jabarkan ya ada 6 sel yang tadi kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian untuk total biayanya tinggal kita kalikan dengan biaya yang tertera di tabel awalnya ya. Jadi untuk total biayanya itu bagaimana caranya? Ya tinggal kita kalikan dari sel pertama tadi ya. Kita punya 6 dikalikan 20. Kemudian dari sel yang kedua, nah ini tadi kita dapatkan 8 dikalikan dengan 30. Kemudian dari sel yang ketiga itu adalah 4 ya dikalikan dengan 20. Kemudian sel yang keempat itu adalah eh, 3 ya dikalikan dengan 20. Kemudian sel yang kelima itu adalah 9 ya dikalikan dengan 10. Dan yang sel terakhir yang tadi kita tempatkan pada D4 sel D4 daminya yaitu 0 dikalikan dengan 20. Nah, ini semua hasilnya kita hitung, kemudian kita akumulasikan ya, sedemikian hingga nanti akan kita dapatkan total pembiayaannya adalah sebanyak 590 ya. Oke, ya silakan nanti teman-teman bisa di cross check kembali untuk perhitungannya ya. Bisa kemudian coba memproses kembali alurnya dari awal. Ya di sini saya sudah menempatkan ya per masing-masing sel ya bagaimana alurnya, cara untuk memilih ya apakah kita harus ke kanan atau ke bawah atau menyerong ke kanan gitu ya. Di sini sudah saya tempatkan alurnya, silakan nanti di cross check kembali ya. Nah, dari sini kita lihat untuk interpretasinya ya, alokasi untuk ke sel D4 yang merupakan sel dummy-nya dia sama dengan 20 unit ya, tapi ini merupakan kelebihan supply yang tidak perlu dikirim ya, karena tadi kan biayanya adalah 0 gitu ya. Oke, nah kemudian untuk berikutnya adalah contoh kasus yang degenerasi pada masalah transportasi. Nah, seperti apa contoh kasus yang degenerasi? Kalau kita lihat di sini untuk supply dan demand dia sudah seimbang ya, karena supply-nya sendiri dia totalnya sama dengan demand. Nah, bagaimana langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya, kita lihat alurnya. Nah, di sini dari pojok kiri atas kita mulai dari yang sebelah sini. Nah, kita mulai yang sebelah sini ya. Di sini kita lihat demand-nya adalah 20, kemudian supply-nya adalah 30. Kalau kita tempatkan 30 kan tidak bisa ya karena melebihi demand-nya. Maka kita ambil yang eh, kuantitinya lebih kecil ya, yang bilangannya lebih kecil yaitu 20. Jadi kita tempatkan sini adalah 20 di sel pertama.
Kemudian lanjut ya untuk demand pertama sudah terpenuhi, kita sesuaikan dengan supply-nya masih tersisa 10 ya sehingga kita arahkan alurnya ke bagian kanan, kita tempatkan 10 untuk memenuhi supply-nya sehingga supply yang sebelah sini dia sudah maksimum terpakai semua. Kemudian yang berikutnya kita kembali lagi mengecek antara demand dan supply di sel berikutnya ya. Karena tidak mungkin ke kanan ya karena supply sudah terpenuhi maka alurnya kita arahkan ke bawah ya ke sel S2D2. Nah, sel S2D2 di sini yang terpakai baru 10, sementara demand-nya adalah 50. Sehingga kita bisa menempatkan di sini adalah sisanya, ya, selisihnya, ya, sebanyak 40. Sedemikian hingga untuk demand yang kedua ini sudah terpenuhi semua, ya, maka tidak mungkin kita lanjutkan ke bawah, kita akan memilih ke kanan, ya, alur ke kanan, ya. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata alur ke kanan dia juga sudah maksimum ya, sehingga ke kanan pun juga bukan merupakan pilihan ya. Maka berikutnya kita bisa mengambil langkah menyerong ya, menyerong ke kanan ke sini. Nah, maka kita memilih sel yang terakhir di sini. Kalau kita lihat dari demand dan supply-nya sama-sama 30 sehingga kita bisa menempatkan di sini alokasinya adalah 30. Nah, kalau sudah eh, ini ya sudah sesuai ya maka proses sudah selesai ya sehingga bisa kita nyatakan untuk total biaya yang dibutuhkan adalah 8 kali 20 ya di sini saya coba pakai warna yang lain 8 kali 20 ditambahkan 6 kali 10 ditambahkan 12 kali 40 ditambahkan 16 kali 30. Ya, kita memerlukan 4 alur ya, 4 sel. Ya, kita jumlahkan semua itulah total biaya yang diperlukan. Oke, ya, ini alurnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya sudah sama ya, tinggal kita merenew lagi tabelnya tadi yang awalnya hasil alokasinya masih kita rumuskan, kita tempatkan di masing-masing sel yang menjadi alurnya ya. Nah, kemudian kita periksa untuk kasus degenerasinya. Nah, di sini karena kita lihat jumlah baris tadi dia sama dengan 3, ya, kemudian jumlah kolomnya juga sama dengan 3, maka untuk perhitungan M plus N min satunya kita dapatkan sama dengan 5, ya, padahal jumlah sel yang terisi sama dengan 4. Nah, karena jumlah sel yang terisi lebih kecil, dari perhitungan M plus N min satunya, maka solusi yang terjadi di sini ya solusi yang dihasilkan ya dari pengalokasian ini dinamakan dengan solusi degenerasi. Nah, maka penyelesaian di sini seperti apa? Kita lihat kita perlu menambahkan satu sel kosong yang tidak membentuk closed loop ya. Jadi kita akan menambahkan suatu sel yang menjadi sel fiktif ya atau kita sebut istilahnya dengan epsilon. Epsilon ini merupakan alokasi fiktif pada satu sel kosong yang tidak membentuk loop tertutup. Nah, tadi kan kita melihat alurnya seperti ini ya, dari yang sebelah sini, kemudian ke sini ya, kemudian ke sini ya, tadi yang terakhir ke sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan epsilonnya tadi pada sel S2D3 ya di bagian sini. Ya, jadi seakan-akan tadi kasusnya tidak menyerong gitu ya, tapi dia melewati dari sel S2D2 dia ke kanan dulu, baru nanti dia ke bawah ya. Sehingga dari sini jumlah sel yang terisi sudah sebanyak 5 ya, ada 1, 2, 3. Tadi kan dari sini ya, dari sel pertama S1D1, kemudian ke kanan sel kedua ada S1D2, kemudian ke bawah ada S2D2, kemudian ke kanan ya dari sel yang fiktif ini S2D3 ya baru ke bawah ya S3D3 ya sehingga sekarang jumlah sel yang terisi bukan lagi 4 tapi 5. Nah, karena yang terisi sudah 5 maka solusinya sudah tidak disebut sebagai solusi yang degenerasi lagi ya. Seperti itu.
Oke, ya. Di sini ada beberapa kesimpulan, teman-teman, ya. Jadi untuk kondisi yang tidak degenerasi itu dari eh, diperoleh ketika jumlah sel yang terisi itu sama dengan eh, M plus N min satu gitu ya. Nah, maka di sini kita bilang bahwa statusnya itu merupakan status yang stabil, maka proses bisa dilanjutkan ke uji optimalitas. Nah, sementara untuk kondisi yang degenerasi itu tercapai kalau jumlah sel yang terisi lebih kecil dari perhitungan M plus N min satu. Nah, ini disebut sebagai kondisi yang tidak stabil, sehingga Anda perlu menambahkan suatu sel yang bisa menjadi alokasi ya untuk epsilon self-active dummy-nya. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Ini memang tahapannya tidak sampai uji optimalitas ya, hanya sampai ke penerapan metode NWC-nya. Silakan Anda coba kembali berbagai macam bentuk pemaparan, bentuk contoh soal dari penerapan metode NWC ini. Hopefully Anda bisa memahami dari alurnya. Terima kasih, saya cukupkan sekian untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.